Taman-taman di Jakarta bagus loh. Gak mungkin kamu gak maju. Harusnya sekolah negeri maupun swasta semuanya mutunya terjamin bagus. Investasi terbaik bidang pendidikan, karakter justru di usia emas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jam Istirahat Podcast by Fraksipan DPRD DKI Jakarta. Rame ya say, gimana nggak rame? Kita baru aja kedatangan bintang tamu kece kita. Siapa beliau? Giving applause for Mr. Oman Rohman Rakinda. Sehat Pak? Alhamdulillah, luar biasa. Sendirian aja rame. Gak sendirian Pak, kita ada tim. Oh, ada. Ada tim Ya. yang super duper rame banget say. Anyway, Pak Oman lagi sibuk apa nih Pak Oman kalau boleh tahu? Ya, akhir tahun kita evaluasi APBD, menyiapkan APBD 2023 dan agenda-agenda internal. Sekarang lagi reses, lagi sosper. Begitu. Jangan tegang-tegang Pak. Anyway, Pak Oman, ini kan kita baru aja episode pertama kali buat Pak Oman di Jam Istirahat Podcast. Biasanya nih Pak Oman, kalau lu lagi jam istirahat, hal apa sih yang lu lakuin di jam istirahat itu? Ngapain kita ya? Paling nih buka HP, lihat-lihat WA, mana yang penting dijawab, yang berat-berat ntar dulu gitu. Kalau boleh ada aspirasi yang perlu di TL, paling minta staf untuk cari referensi atau kontak dengan SKPD agar aspirasi masyarakat bisa ditindaklanjuti. Menarik ya dari Bang Oman ini ya, lu kan di Dapil Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu. Ya, Which is mungkin lu akan ngerasain macet ketika di Jakarta Utara. Betul. Tapi kalau lu masuk ke Kepulauan Seribu, lu nggak akan pernah bisa macet. Karena di sana ada perahu-perahu, kapal-kapal yang bisa melayani lu tanpa harus kemacetan. Ya. Nah, lu ngeliat fenomena macet yang terjadi di akhir bulan ini nih, terutama di bulan-bulan Oktober, November, Desember karena hujan segala macem. nggak ada kerjaan banget ya, emang kita macet harus segera diselesaikan. Kemarin kita membahas dengan Dishub kerugian akibat macet, waktu yang terlambat, bahan bakar yang digunakan tanpa manfaat itu melebihi APBD kita. APBD kita 80 sekian triliun, itu kerugiannya lebih dari itu. Lebih dari itu. Hanya untuk memperbaiki akibat kemacetan. Oke. Makanya kita sedang berusaha transportasi kita diintegrasikan. Nah, perdanya lagi kita bahas. Kemudian sistem bagaimana mengatur flow orang dengan kendaraan pribadi supaya lebih sedikit kemudian berpindah kepada transportasi umum. Salah satu yang kemarin bahas adalah bagaimana mengatur kalau kendaraan pribadi lewat di 25 ruas di Jakarta itu kena electronic road pricing. Electronic crowd pricing. Nah, kayak jalan tol berbayar. ERP. Nah, Bukan ERP. Betul ERP. Iya betul. Oke. Berbayar. Tujuannya bukan berbayarnya sebetulnya, bukan kita ingin mendapatkan sesuatu dari situ, tetapi ingin agar kemudian dengan kebijakan itu masyarakat lebih memilih transportasi publik. Itu sehingga kalau tidak banyak masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi beralih ke kendaraan publik, mudah-mudahan kemacetan makin menurun. Ya memang salah satu keadaban kota kita, keberhasilan kota ketika bisa menata transportasi publiknya menjadi aman, nyaman, terakses ke semua tujuan, kemudian terintegrasi antar moda. Jadi Jack Linko dari perkampungan bisa mengantar anak sekolah, bisa mengumpan ke Transjakarta yang terhubung kemudian ke moda selanjutnya. Dan dengan diatur seperti itu terintegrasi, harapannya adalah masyarakat yang mau bepergian di Jakarta mudah, aman, nyaman.
Ketika mudah, aman, nyaman, dan terintegrasi, itulah berarti Jakarta menjadi kota yang beradab dari sisi transportasi. Dari transportasi sudah Iya. bisa membuat masyarakat kita beradab. Iya, bisa menunjukkan kota ini dikelola dengan baik apa enggak. Dan paling penting apa? Maju kotanya, bahagia warganya. Begitu. Bang Oman, kita back Ya. to topik ya. Jam istirahat. Tadi lu belum banyak ngulas nih. Keseharian lu ketika lagi jam istirahat itu biasanya ngapain sih? Hobi lu apa sih, Pak? Kalau boleh tahu sebelum kita masuk ke dalam substansi teknis. Hobinya apa ya? Main golf kah? Kagak, golf kagak, itu mahal. Wes. Kita orang kampung. Oh, oke. Kagak main golf. Paling main bola dulu, Main bola apa? bola sepak. Bola sepak. Iya. Atau lebih senang sekarang sejalan di taman ya. Jalan taman. Taman-taman di Jakarta bagus loh sekarang. Public space, Pak. Ya, public space-nya udah bagus. Air Petra juga bagus, taman-taman publik juga bagus. Di rumah saya ada taman yang ya cukup lah untuk jalan pagi, juga bagus, dikelola bagus. Nah, kalau istirahat kita senengnya jalan kali ya. Jalan, Pak. Ya sambil nyari makanan kuliner yang enak kali gitu. Lu sendirian atau sama keluarga lu atau gimana biasanya kalau lagi jam istirahat? Menikmati pagi, siang, sore? Paling enak ada yang nemenin. Biasanya? Paling enak ada yang nemenin. Ya Biasanya? kalau pas waktunya bareng sama anak-anak sama istri, kalau enggak ya terpaksa sendirian. Tapi artinya lu termasuk work life balance ya, dengan lu menjaga rutinitas olahraga lu, terus juga lu masih juga meluangkan waktu bersama keluarga, beraktivitas dengan masyarakat, dengan sisi kedewanan lu. Gimana cara ngatur work life balance lu anak Jaksel? Pilihan ya, Kalian ya. pilihan. Men, olahraga masih kurang banget sih, masih kurang banget. Tapi quality time kita dengan keluarga itu penting kalau menurut saya. Siapapun, dimanapun kita kerja dan sebagainya, selalu ingin pulang. Oh ya? Selalu ingin berbagi cerita, cerita sejadi-jadinya, ketawa sejadi-jadinya sama anak-anak dan istri saya, dan itu membuat apa ya, energinya balik. Kan capek tuh habis pulang Recharging, kerja, capek, ada recharging, seolah-olah masalah-masalah yang ada hilang tuh 70%. Yang jadi PR paling 30% buat kerjaan besok. Jangan juga hilang juga. Iya, jadi iya, besok lupa kerja iya, apa. iya, iya. Jadi masih ada. Dan itu sebegitu pentingnya peran keluarga dalam membangun karir seorang Pak Dewan, Oman gitu. Penting, penting banget. Jadi apa namanya? Cerita orang dulu kan untuk istri dan anak ya. Ya, kira-kira keluarga. Kita merepresentasi kualitas anak sama istri kita kan ketika kita tampil di publik juga gitu. Anyway, Pak Oman, tadi lu berbagi cerita banyak tentang bagaimana lu mengatur waktu lu sebagai family man, lu bisa bertemu dengan keluarga lu, anak istri, membangun suatu cerita, inspirasi, recharging diri lu. Ketika lu lagi agak mungkin galau di kerjaan, lu bisa recharge lagi dan kembali lagi ke kerjaan bisa lebih fresh. Dan tentu pasti ada peran penting dari keluarga lu dalam mendukung lu sekarang yang udah terpilih sebagai anggota Dewan DPRD DKI Jakarta. Itu boleh nggak sih ceritain, spill dikit ke pendengar-pendengar kita, viewers kita, from zero to hero, akhirnya seorang Oman terpilih pertama kalinya di tahun 2019 menjadi anggota Dewan Legislatif DPRD DKI Jakarta Komisi E. Lu mungkin bisa berbagi cerita itu. Ya, 2019 itu kan ada ini ya, ada dampak dari 2017 di Jakarta ya. Di Jakarta, dan saya termasuk ikut aktif lah dan gitu. Dalam pencalegan sendiri 2019 itu saya nggak begitu greget gitu, biasa aja gitu. Tapi lurus justru ya lurus aja, tapi justru istri saya yang semangat, yang menyemangati. Bahasa dia, nggak mungkin kamu nggak maju, karena di sekitar saya itu banyak yang dukung, banyak yang mengharapkan saya maju gitu, tapi kita semangatnya nggak ada, biasa-biasa aja. Tapi karena istri meyakinkan harus maju, ya udah maju. Jadi kalau peran keluarga seperti apa, besar banget. Kalau nggak didorong mungkin lemes juga gitu. Ketika saya minta izin sama ibu saya di kampung,
Ketika Asli mana, Bang Oman? Kuningan saya, Kuningan. orang Kuningan. Almarhum ibu saya waktu itu saya ajak cerita saya mau nyalek, nggak boleh. Ada Nggak kekhawatiran boleh. ya mungkin ya. Iya, nggak boleh. Akhirnya bingung juga karena kata istri saya nggak mungkin kamu nggak maju. Akhirnya saya minta ditemenin istri saya, minta izin, diizinin. Ya udah saya maju. Dan Jadi- proses itu naik turun ya Bang Oman ya pada saat itu ya? Naik turun, nggak tahu kenapa. Saya malah dulu pinginnya kalaupun nyalek DPR RI Pada saat itu? pada saat itu. Berani banget loh berarti di saat itu ya? Iya. Dengan maksudnya nggak mau nanggung juga gitu ya? Nggak mau tanggung atau gimana? Bukan, justru mau yang enteng-enteng. Oh! Saya ngelihatnya kalau DPRD kan skupnya kecil ya. Iya. Skupnya per beberapa kecamatan, teman semua pasti tegang kan. Betul. Kompetisi antar dan inter partai kan agak tegang. Mending agak meluas saya berpikirnya begitu. Jakarta Barat, Utara, Pulau Seribu. Tapi teman-teman kagak ada yang yakin. Saya bisa nyalek DPR RI, gak ada yang yakin. Nggak ada yang, udah jangan DPR RI, DPRD aja katanya gitu. DPR RI-nya berat, ya biarin aja berat kan. Urusan kita berjuang ya. Tapi ya sudah kan, nggak ada yang mengizinkan itu. Akhirnya saya DPRD dan alhamdulillah terpilih. Artinya pencapaian lu ini sangat punya pengaruh terhadap peran keluarga, istri, relawan, masyarakat sekitar mendukung lu, dan juga lu cukup memperhatikan secara objektif ya peluang-peluang itu ya, nggak mungkin nggak Ya. terlalu ngoyo juga ya Pak ya. Yang terjadi saat itu kan di dapil saya itu pan nggak ada kursinya tuh, Iya. nggak ada kursi. Pada saat itu ya. Nah, kursi teman-teman sudah bergerak tuh dapat DCS dan sebagainya, ada yang sudah bergerak setahun segala macam. Saya baru ngeliat-liat nih, loh kok bergeraknya begitu, diputar-putar situ aja gitu. Baru saya ngobrol sama teman-teman bagaimana ini harus bergerak. Ya akhirnya dapat kesimpulan harus bergerak dan tidak di tempat teman-teman yang sudah bergerak. Dan alhamdulillah praktis waktu saya kampanye nyalek itu nggak ketemu tuh teman-teman. Partai yang berbeda nggak ketemu, yang satu partai juga hanya satu orang lah ketemu dalam satu titik. Artinya ketemu itu sama-sama menggarap ceruk yang sama gitu. Beda. Dan saya merasa ya banyak dimudahkan oleh Allah ya. Dimudahkan, banyak dibantu sehingga ya mengalir saja. Mengalir saja. Dan lu menikmati proses itu ya Bang Oman ya, proses yang Allah berikan jalannya. Maksudnya kan ini kan satu hal yang qadarullah juga ya, Iya, satu betul. takdir yang Allah Ya. takdirkan lu untuk bisa mendapati amanah yang sangat luar biasa penting ini loh di wilayah Jakarta Utara dan Pulau Seribu. Ya Ya. bersyukur ada kemudahan, enteng, sehat, gembira gitu suasananya. Seneng banget tuh kalau ketemu emak-emak. Emak-emak kan polos ya, berekspresi polos, menyampaikan aspirasi macem-macem polos, ngeceplak aja semau dia gitu. Mau minta apa ngomong aja, dan saya selalu ayo ungkapkan aspirasinya apa, pingin apa, ungkapkan ya, tenang aja. Kebetulan juga saya kan di Komisi E, Komisi kesejahteraan, Kesra. urusan pendidikan, kesehatan, sosial, pasti itu hari-hari yang dirasakan dan berdampak ke emak-emak, ke masyarakat. Jadi kumpul sama warga membicarakan apa yang terjadi dan harus seperti apa. Ya. Pemda DKI menghandle itu asik sih, asik. Ya baru tuh merasa ada manfaatnya jadi anggota dewan. Nah, Pak Oman, seneng banget gue tadi sama beberapa statement lo terkait Komisi E ya, di bidang Kesra, kesejahteraan sosial, pendidikan, olahraga, dan segala macam hal yang terkaitan dengan Komisi E ya. Dan ada nggak sih case by case yang lo lihat di Komisi E yang mungkin sampai saat ini case itu belum beres, dan itu jadi satu hal yang pengen lo perjuangkan untuk selesai, jadi suatu solusi? Ada satu case mungkin yang belum selesai dan lo pengen selesaikan di tahun ini atau tahun depan? Pendidikan. Jadi kalau saya melihat kita itu baru ngurusi pendidikan di sekolah negeri, di sekolah swasta belum. Bahkan intervensi kita sedikit banget.
Jadi kalau sekolah negeri itu sekolahnya kita bangunin dari mulai tanah, kalau nggak ada aset tanah aset Pemda, tanahnya kita beliin. Bangunannya yang terbaik, seperti yang terakhir yang di Ragunan di launching gubernur itu net zero, itu kan bagus banget kan, itu kita bangunkan. Pasti mebeler dan sebagainya, teknologi yang diperlukan untuk pembelajaran dibeliin, dan gurunya insya Allah alhamdulillah di DKI tingkat kesejahteranaannya udah baik. Itu di sekolah negeri bro. Di swasta kita masih harus berjuang, karena di swasta itu tentunya swasta yang middle low ya. Kalau middle up dia sudah premium ya, well established lah. Sudah well established dan sudah bisa kita andalkan untuk anak-anak kita bisa berkembang sesuai dengan passionnya, minat bakatnya, dan bisa bersaing lah. Itu udah bagus banget sistem yang swasta yang middle up. Yang kita pikirkan itu yang middle low. Itu biasanya dikelola oleh yayasan-yayasan yang sangat tergantung kepada kemampuan yayasan mengelola sekolah itu. Mungkin bangunannya juga nggak sempurna, meblernya beli sendiri, yang menyedihkan tingkat kesejahteraan gurunya. Itu kan tergantung pada SPP yang diterima. Nah, dan kita Jakarta, Pemprov DKI Jakarta itu baru memberikan intervensinya itu berupa hibah. Untuk guru swasta itu ada yang di PGRI, IGTK, IGRA yang madrasah itu, dan PAUD-nya Himpaudi. Itu baru kita bisa mengintervensi dengan memberikan hibah 550.000 per bulan kepada seluruh tenaga swasta. pengajar swasta. Ya. Kan jauh sekali dari UMP kita. Nah, ini kan 50.000 dibagi jadi PR tersendiri lah. Kita harus perbaiki ini, harus bisa intervensi, harus bisa memberikan lebih, karena kita ingin semua anak Jakarta memiliki kesempatan untuk mendapatkan pelayanan pendidikan yang baik, untuk bisa bersekolah di sekolah-sekolah yang baik. Harusnya sekolah negeri maupun swasta semuanya mutunya terjamin bagus, bisa mengembangkan karakter anak-anak kita dan bisa mengembangkan secara optimum kemampuan akademis maupun non akademis dari anak-anak kita, sehingga sesuai dengan fashionnya, sesuai dengan naturalnya, dia punya amanah dari Allah untuk berkembang, bisa berkembang. Nah, ketika sekolah swasta masih kerepotan mikirin gaji gurunya, kan pasti berdampak kepada anak-anak kita. Padahal anak-anak di negeri, anak-anak di swasta, semua itu anak-anak kita, anak-anak Jakarta. Dan itu yang harus secara pribadi saya ingin kontribusi, memikirkan itu, membuat kebijakan. Sekarang kita sedang berupaya dengan Pansus Pendidikan menyusun perda, mudah-mudahan terwujud. Amin. Lu setuju nggak sih pendidikan minat dan bakatnya menjadi satu cikal bakal yang penting untuk menumbuhkan karakter building? Bahwa kita anak muda di masa kecil wajib di-create minat lu apa, bakat lu apa, sehingga ketika lulus nanti jadi spesialis. Bukan semua orang palu gada itu. Ya. Gue lihat di Jepang kayak gitu, Pak Oman. Ya, jadi memang kita juga terlambat investasi pendidikan di usia dini. Kita terlambat betul. PAUD kita banyak yang masih harus kita bantu. Tapi alhamdulillah mulai sadar, kita sebagai warga kota sadar bahwa justru investasi terbaik bidang pendidikan karakter justru di usia emas ini, di usia anak-anak usia dini. Dan terus harus secara kebijakan itu harus kita dukung supaya perhatian kita investasi di sini. Dan ternyata kan begini, siapapun kita di profesi apapun kita yang karakternya good itu pasti disukai orang. Betul. Dan ketika disukai orang, pasti orang mau hire kita as profesional. Bayarannya tinggi, punya kesempatan karir dan sebagainya. Dan itu pendidikannya di PAUD, di pendidikan usia dini. Bagaimana dia bisa belajar ngantri, bagaimana dia bisa belajar jujur, bisa menghargai temannya,
yang berprestasi, tepuk tangan ketika temennya berhasil, menolong temennya ketika jatuh, Mengakui salah gitu. mengakui salah ketika salah, kemudian menyelesaikan problem-problem kecil, misalkan ada sampah diambil, tempat sampah dibuangnya, kemudian ngantrinya bener, Iya. belajar nyuci piring yang dia bekas makan, itu luar biasa ternyata efeknya kemudian ke depan. Sportivitas, kemudian kreativitas itu terbangun dari usia dini. Usia dini. Makanya kita harus investasi di sini. Dan betul, karakter seseorang, minat seseorang itu berbeda-beda, tidak bisa di general kepada IPA, IPS kayak begitu. Betul, setuju saya. IPA-nya pun apa, IPS-nya pun apa, ada seni budaya, ada bahasa, dan ini kodrat yang ketika ditemukan oleh sistem pendidikan kita untuk diintervensi, kemudian dioptimalkan, insya Allah jadi barang kualitas internasional. Betul. Karena ujung dari pendidikan PAUD itu adalah di hilir, hulu dan hilir. Hulunya adalah pendidikan anak usia dini, hilirnya adalah mencetak profesional muda untuk dia bisa terjun siap kerja dan juga berwirausaha dengan minat dan bakat yang spesialis. Iya. Jadi setelah PAUD masuk SD, SMP mulai terbangun kan, bisa diarahkan, dan tidak faktanya tidak semua orang berbakat jadi fisikawan. Iya. Ya kan? Tapi ada yang berbakat jadi pemain bola. Betul. Ya kan? Ada yang berbakat menjadi musisi. Macam-macam profesi, dan ketika itu ditemukan, diakselerasi dalam proses pendidikan, semua menjadi kualitas terbaik dari anak-anak kita. Dan itu yang Pak Oman perjuangkan dan kawal terus ya, sisi itu ya Pak Oman ya. Artinya ini penting sekali masalah pendidikan Pak Oman, investasi jangka panjang. Idealnya seperti itu, idealnya. Kan itu yang ideal, tapi kita juga harus berpijak pada yang ada. Yang jelas tiap hari kita belajar, berdiskusi, bagaimana ada continuous improvement. Kaizen kalau bahasa Jepang ya. Bagaimana kita terus menjadi masyarakat pembelajar, madani. Ya, di semua bidang terus kita belajar sehingga ketemulah sistem yang dipercaya, ada trust terhadap suatu sistem, anak-anak kita dan kita masuk itu, dan kemudian anak-anak bisa berkembang sesuai dengan potensinya. Ya. Dan gue apresiasi banget Pak Oman, lu sangat concern sama pendidikan, terutama pendidikan minat bakat dan seluruh pendidikan lainnya tentunya ya, nggak hanya 1-2 yang parsial. Dan gue berharap Pak Oman mewakili masyarakat, pendidikan minat dan bakatnya bisa jadi satu trigger buat Pemprov DKI mulai serius. Artinya nggak semua orang lulusan IPA itu hebat. Ada orang IPS yang dia punya bakatnya di bidang seni, di bidang melukis, sebagai stand up comedian mungkin itu bisa jadi satu profesi-profesi yang akan didapatkan nanti, nggak harus jadi PNS ataupun jadi kerja corporate BUMN gitu nggak sih Pak Oman? Iya. Lu lihat Yang jelas pendidikan itu proses intervensi bagaimana mengoptimalkan potensi di semua potensi dari anak kita di bidang sosial, budaya, olahraga, science, entertain, semua harus dengan intervensi pendidikan itu diberikan kesempatan anak-anak kita berekspresi dan di challenge sehingga bisa mencapai prestasi terbaik di bidangnya masing-masing. Itu yang idealnya banget dari pendidikan. Bayangkan zaman dahulu, panglima-panglima perang, panglima-panglima pimpinan zaman Nabi kan usia belasan, sudah menjadi superhero di zamannya. Nah, sekarang karena terkungkung sama step-step pendidikan, mungkin salah satunya itu kepemimpinan itu bisa tumbuh dengan sendirinya ketika anak kita punya track yang benar untuk
untuk apa namanya mengembangkan potensinya. Betul. Dan itu harus digali sejak dini dan juga diarahkan dalam bentuk kita nih, entah sifatnya. Betul sekali, perlu profesional pendidikan baik itu yang akademik, non akademik, termasuk psikolog-psikolog Iya. yang bisa mendetek potensi anak kita, yang bisa kemudian membuat satu bagaimana intervensinya, Tumbuh kembang anak. tumbuh kembang anak, kemudian itu apa namanya alat intervensinya itu di-share pada guru-guru sehingga bisa lebih banyak guru kita yang betul-betul dengan hati, dengan kompetensi dia bisa mengembangkan anak-anak kita sesuai dengan potensinya. Luar biasa kalau kita punya pendidikan di DKI seperti itu. Luar biasa. Sekali kita berikan tepuk tangan meriah buat Bang Oman. Bang Oman, sedikit Bang, gue mau nyinggung terkait kesejahteraan ya, sisi guru. Tadi kan kita bahas tentang pendidikan dan segala macam. Nah sekarang seberapa seriuskah Pemprov DKI dalam memperjuangkan kesejahteraan guru-guru honorer yang saat ini masih berjuang juga buat menghidupi keluarganya? I mean, guru honorer ini juga punya pengaruh dalam tumbuh kembang anak bisa berkembang berprestasi. Apakah ada satu kebijakan atau satu perhatian khusus dari Pemprov DKI dalam melihat tenaga-tenaga guru honorer ini juga punya kesempatan yang sama, equality gitu? Ya, honorer ya. Iya. Honorer itu ada honor murni, ada honor yang kita sebut KKI kalau di Jakarta. KKI. Ya. Kontrak kerja individu. Nah, ini ada juga honorer yang sebelumnya yang belum terangkat jadi PNS. Kalau untuk ini sebetulnya kita Jakarta itu sesuai dengan rapat-rapat dengan Disdik, kita itu butuh guru. Kekurangan kemarin kita bahas kekurangan guru agama, semua agama kita kurang 1.900 sekian orang. Oke. Kalau nggak salah 1.964 Formaturnya ya. butuhnya ya. untuk guru-guru agama Iya, untuk diisi. Kemudian belum banyak yang pensiun Iya. dan guru-guru umum sekian ribu kita butuh. Hanya kan formasi untuk jadi guru bukan di kita, ada di Menpan RB. Termasuk merekrut guru menjadi PNS, ASN, sekarang ada PPK, itu kuotanya bukan di kita. Itu ada di Menpan RB. Dan kita ingin sekali guru-guru yang honor kita bisa diangkat. Ya entah bisa jalur PNS atau PPK, yang jelas supaya mereka punya ketenangan dalam mengajar sehingga ekspresinya itu penuh full Iya. ketika menangani itu Murid-muridnya. tumbuh kembang anak itu. Gitu, Bro. Nah, itu di guru negeri. Yang lebih prihatin lagi kan guru swasta. Itu jadi satu ketimpangan Yang jauh banget, Iya. masih banyak yang di bawah UMP. betul. Di bawah guru honor yang kita bahas tadi masih banyak. Nah ini artinya selain guru honor ini kita perbaiki, kita kasih kesempatan untuk jadi PPK dan PNS, guru-guru swasta ini harus kita intervensi lebih. Salah satunya yang kita pikirkan adalah bagaimana kalau Pemda DKI bisa menjamin bayarin SPP semua anak kita yang sekolah swasta. Iya. Subsidi silang atau subsidi full. Full aja, Full. full aja. Kan wajib kan, wajib belajar kan, ya wajib kita 9 penuhi. tahun. Ya, Bahkan lebih ya. harusnya. ya kita bayarin aja supaya swasta pun ada pendapatan secara lembaga, ada pemasukan yang lebih sehingga gurunya bisa apa namanya, bisa menikmati dari perjuangannya itu. Dan gue juga salut juga sih Bang Oman yang lihat guru-guru swasta terutama di PAUD yang mereka tuh sangat tulus dan ikhlas ngajarin anak-anak didiknya. Even yang dia dapat itu di bawah dari UMR gitu Pak. Itu gue ngeliat langsung itu loh. PAUD lebih merinding gua. PAUD itu guru-guru PAUD itu lebih miris lagi, Bro. Benar. Dalam undang-undang Sisdiknas yang ada sekarang itu masuknya guru non formal. Guru non formal yang Non-formal. dihargai bahkan jauh dari. Iya, dan dia bahkan tidak bisa ikut mensertifikasi profesinya.
menjadi guru, berarti tidak diakui sebagai guru. Bisa ya Pak ya? Itu mau itu di luar. Nah makanya semangat teman-teman PAUD lewat tim PAUDI dan lain-lain berjuang agar revisi Undang-Undang Sisdiknas bisa memasukkan guru PAUD menjadi guru formal supaya punya hak Yang sama dengan guru yang lain, punya kesempatan mengembangkan potensi seperti guru-guru yang lain. Itu masih paling ya memang harus kuat, harus rajin komunikasi dengan pemangku kebijakan supaya dirubah undang-undangnya. Itu miris banget kan? Miris banget. Gue nggak denger langsung yang ngomongin, dan gue ngeliat langsung lingkungan sekitar gue mungkin yang jadi tenaga pengajar PAUD. Mereka tuh lillahi ta'ala Pak. Lillahi ta'ala. Demi Allah gue ngeliat langsung mereka mengajarkan minat dan bakat kepada murid-muridnya lillahi ta'ala tanpa berharap terhadap kompensasi yang didapatkan. Bahkan kalau dilihat dari angka jauh dengan apa yang ada di UMR di wilayah tersebut. Tapi mereka ya tadi punya misi sosial yang gue rasa ini jadi apa ya? Jadi artinya misi sosial apa? Inner motivationnya kuat loh. Kuat banget kan untuk mengabdi, untuk mengembangkan anak-anak kita. Total, cuma kita yang tahu kan salah kalau tidak mengintervensi itu posisi kita. Ya makanya dengan adanya Pak Oman di sini, gue berharap banget Pak Oman juga bisa memperjuangkan hal ini di Komisi E Pak Oman, terutama guru-guru swasta di sektor-sektor seperti PAUD, terutama yang gue lihat langsung ya, yang memang perlu sentuhan-sentuhan khusus. Karena gue selalu percaya Pak, negara-negara maju kayak Jepang, Jerman, dia kuat karena di pendidikan anak usia dini udah clear minat dan bakatnya. Jadi pas mau masuk ke SD, SMP, SMA dia tahu what should we do. Nggak ngawang-ngawang lagi, kita nggak bisa terus-terusan palu gada. Iya. Again, di masa depan kita harus jadi yang spesialis, nggak bisa jadi orang generalis. Generalis is good, but jadi orang spesialis akan lebih ningkatin lagi skill dan juga value added dari masing-masing individu. Iya nggak sih Pak? Basically senang banget lah saya. Senang banget kalau ada aspirasi yang disampaikan ke saya, ada chat WA yang disampaikan atau ada DM di IG saya Oman Rohman Rakinda 2 ketika dia mengadukan permasalahan itu. Dan jangan salah loh, banyak ide kreatif dari masyarakat yang saya dapat ketika reses. Ada itu contohnya gimana Pak? Contohnya begini, contohnya KJP Plus kan case-nya KJP Plus itu untuk anak-anak sekolah yang Jakarta. Kita nggak kepikiran nggak kalau anak kita yang pesantren di Bekasi, di Bogor, bisa nggak itu? kan anak kita juga, betul. Anak Jakarta juga, betul. Kan berhak juga. Di Depok, betul. Anak-anak SD, SMP, SMA dulu deh, SMK, kuliah ntar dulu. Ya. Itu kan anak-anak kita juga. Tapi karena dia sekolahnya, pesantrennya di luar Jakarta, putus dia kesempatan untuk KJP Plus-nya. Dan ini dalam rapat kerja di Komisi E dengan rapat pendidikan itu jadi salah satu poin saya perjuangkan, minta saya perluas. Karena begini, kalau dibatasi sekolah negeri swasta di DKI yang berhak untuk KJP Plus, oke. Tapi ketika pesantren nggak bisa dibatasi, orang di Jakarta sedikit sekali pesantrennya. Betul. Bisa dihitung. Iya. Jadi mudah-mudahan KJP Plus bisa juga untuk anak-anak kita yang inginnya belajar agama. Gitu. Selama KTP DKI Jakarta. Ya, itu konteksnya. Dan syarat ketentuan sama berlaku. Ya. Cuma lokusnya tidak hanya yang pesantren Jakarta, tapi boleh yang di luar. Ya. Karena pilihannya bukan karena dia ingin di luar, karena yang di Jakarta nggak punya pesantren yang diinginkan sama orang tua. Betul. Itu jadi satu catatan khusus juga buat Pemprov DKI untuk melihat hal itu, terutama Bang Oman bisa memperjuangkan hal itu lebih intens kepada pemangku kebijakan di Pemprov DKI. Nah, Bang Oman, tadi kita udah banyak kulik-kulik ya hal-hal seriusnya. Gue mau back to the topic lagi nih, hal yang agak receh nih Bang Oman. Bagaimana mengkontrol ataupun memaintain energi buat selalu energik, antusias, dan juga punya cara thinking yang problem solving gitu. Yang jelas kita harus open mind, dan kalau ada masalah atau ada masalah yang disampaikan ke kita, jangan ngumpet bro.
Jangan ngumpet. Jangan ngumpet karena hanya menunda masalah itu. Iya. Hadapi saja, samperin, diskusikan. Nanti juga orang kan gini, orang menyampaikan aspirasi, menyampaikan masalah, entah berat atau ringan, dia kan bukan ingin beban itu pindah ke kita, kan bukan. Tapi agar beban yang terjadi pada dia Terdistribusi. bisa dicari solusinya dan jangan ada orang lain yang punya problem seperti dia. Artinya kalau kita ngumpet hanya menunda masalah tuh. Itu kata kuncinya. Gak akan selesai. Tapi ketemu aja, diskusi aja. Toh kita konsepnya kan bukan kita yang superhero, Tapi tapi kolaborasi antar semua stakeholder dengan masyarakat, diskusi. Jadi ketika semua kita berdiskusi, kolaborasi, bukan kita sebagai superhero, tapi kita sebagai super team. anyway, Bang Oman, Pak Oman, ada nggak sih satu closing statement ya yang bisa lo sampaikan kepada viewer ataupun para pendengar kita di sini tentang hal produktif atau insight apa yang menarik sehingga ini menjadi satu pembelajaran kita bersama. Anak-anak muda itu punya ciri progresif, pasti punya energi lebih, inginnya kuantum kali lompat ya, bahkan melebihi itu. Dan resourcesnya cukup, karena sekarang udah terbuka pintu-pintu ilmu, googling dunia online, dunia maya menjadi sumber resources pengetahuan. Tinggal bagaimana berani nggak untuk masuk sehingga punya experiencing, punya pengalaman, belajar berorganisasi, belajar berdiskusi. Nah, untuk ke politik itu harus ada kesungguhan juga sih. Kesungguhan di bidang apa kita bergerak. It's time to challenge! Yeay! Hari ini gue mau nge-challenge lu Pak Oman, nggak boleh lihat. Iya. Jadi challenge-nya adalah lu memilih 2 kata. Jadi lu pilih salah satu dari 2 kata ini yang menggambarkan diri lu. Oke, here we go. Semuanya. 3, 2, 1. It's time to challenge. Here we go. Kopi atau teh? Kopi. Anak atau istri? Istri. Businessman atau pejabat publik? Businessman. Rapat atau ketemu warga? Enakan keluarga. Kuningan atau Jakarta? Jakarta. DPRD atau DPR RI? DPR RI. Tepuk tangan buat Bang Oman. Satu pertanyaan gue yang agak menarik yang menggelitik ya. Tadi lu memilih anak atau istri, lu pilihan adalah Istri. why lu memilih istri? Why lu nggak memilih anak? Anak udah dewasa, gede, punya duit, udah lulus kuliah, lirik-lirik nyari calon istri, nyari calon suami. Kan udah ada. Iya kan? Tapi lu Dibawa tuh anak kita sama anak orang. Iya. Iya kan? jadi lu pilih istri. Gue pilih istri. Biasa, the best family man. Terus poin ketiga, tadi businessman atau pejabat publik, lu memilih pejabat businessman atau pejabat publik? Businessman. Why? Sekarang lu jadi pejabat publik sekarang. Ya kan sih? Kalau kita punya kesempatan untuk berkembang di dunia usaha yang besar, hebat banget. Apa namanya? Di bidang-bidang tertentu bisnis itu menjadi apa ya? Menjadi lokomotif kan untuk perubahan-perubahan. Termasuk kebijakan-kebijakan yang kita ambil di bidang apapun harus selalu ada sektor bisnis kan yang ikut sejalan seiring, dan ketika secara pribadi kita mampu, luar biasa. Kita kan masih butuh banyak entrepreneur yang luar biasa, bisa mengembangkan resources, bisa mengembangkan sumber daya manusia kita, bersaing di dunia industri secara global. Itu saya melihatnya masih kurang banget dari bangsa ini. Karena apa? Karena jumlah wirausaha kita nggak Iya. sebanding lurus dengan
dengan Penduduk resources kita ya. yang kita punya, dengan penduduk yang kita punya. Jadi 2024 lu pengen terus lanjut lagi ya periode kedua DPRD ya? Mohon doanya. Amin, amin. Masih DPRD Dapil 2 Jakarta, Cilincing, Koja, Kelapa Gading, Pulau Seribu. Nah, promosiin dulu dong Instagram lu apa nih? Bang Oman. Senang sekali kalau bisa terhubung dengan melalui Instagram Oman Rohman Rakinda 2. Silahkan Di follow, di follow, di subscribe. di DM. Oh, di DM. Supaya kita bisa diskusi. Iya. Banyak hal lah bisa. Ini platform yang lebih enak sih Ya. dibanding yang lain. Sekali lagi, Bang Oman, thank you so much. Kita berikan tepuk tangan meriah buat Bang Oman. Thank you Bang Oman udah meluangkan waktunya di Jam Istirahat Podcast by Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta. Sampai jumpa di next episode. Thank you so much Bang Oman. Salam buat keluarga, sehat selalu and see ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.